kita masuk pada closing statement. Saya berikan kesempatan kepada saudara kita dari Katolik untuk memberikan closing statementnya selama 5 menit. Silakan. Oke, suara saya terdengar, Pak? Ya. Jadi di awal tadi saya sudah mengatakan bahwa sekalipun topik kita ini tadi dikaitkan dengan iman versus perbuatan, dan dalam iman kami tidak ada namanya iman versus perbuatan, karena iman dan perbuatan itu harus sejalan, ya. Dan untuk orang yang di luar, ya, yang belum percaya kepada Yesus, harus melalui Yesus, melalui baptisan. Tetapi konteks yang terjadi di Alkitab dengan orang yang disalib tadi itu konteksnya berbeda, ya. Nah, bahwa orang yang percaya harus melalui Yesus, dan salah satunya adalah harus melalui pembaptisan untuk masuk ke dalam golongan orang-orang yang diselamatkan. Nah, kemudian saya selalu menegaskan tadi bahwa dalam kitab suci itu tidak ada kontradiksi antara Rasul Paulus, Yakobus, Yesus. Nah, selalu dikatakan sesuai dengan topik iman versus perbuatan. Saya mengatakan begini, kalau dikatakan bahwa hanya iman saja, ini sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Bahkan dalam kitab suci, Yesus itu mengajarkan para murid yang menderita demi iman. Ya, kalau dia hanya beriman saja, diam saja, ya tidak perlu untuk berbuat sesuatu karena dia sudah pasti selamat. Bahkan tadi saya sudah singgung, ya, pikulah kuk yang ku pasang dan belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan murah hati. Maka kalau Yesus memberi teladan kemurah hati kepada kita, berarti kita harus meneladani dong. Dan Yesus juga mengatakan, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapa dan aku adalah sempurna. Dan di ayat lain dikatakan, bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan diselamatkan, tetapi orang yang melaksanakan kehendak Bapakku. Artinya apa? Jangan hanya berseru-seru saja. Itu artinya jangan hanya beriman saja bahwa kamu meyakini Tuhan itu ada, tetapi perbuat sesuatu, ya. Maka saya selalu katakan tadi, tidak ada kontradiksi antara Rasul Paulus, Rasul Yakobus, Rasul Yesus. Kalau ada kontradiksi, berarti perlu dikoreksi apa yang kontradiksi di situ. Karena kalau ada kata iman saja cukup, atau iman saja sudah pasti selamat, atau percaya saja pasti selamat, perlu dipertanyakan. Karena apa? Kalau saya percaya, berarti saya pasti selamat, berarti tidak ada pengadilan. Kan langsung masuk surga. Tidak perlu ada pengadilan, tidak perlu Yesus datang dengan para malaikatnya di awan-awan untuk menjemput kita. Tidak perlu. Tidak perlu ada kebangkitan badan, karena setelah mati langsung masuk surga. Ya kan? Langsung masuk surga. Tidak perlu ada kebangkitan badan, kehidupan kekal. Karena orang mati langsung masuk surga, selamat. Itu ya. Nah, maka saya katakan tadi, Yesus dalam setiap apa yang diajarkan terkait penghakiman atau pengadilan terakhir, di situ dia selalu menekankan apa? Tadi, kenapa saya selalu mengutip Matius 25? Itu jelas perikopnya, penghakiman terakhir. Jadi tidak ada yang lain tulisannya di situ. Ya, oke. Jadi di situ yang ditanyakan adalah bukan hanya iman, tetapi perbuatan. Kalau dikatakan tadi, oh dia benar dulu, gitu ya. Itu semuanya, semua bangsa kumpul di situ, berarti beriman dong. Berarti orang beriman itu bisa salah, bisa jadi kambing. Nah, bagaimana bisa selamat? Tetap selamat. Bisa jadi kambing orang beriman itu. Nah, itu kan indikasinya, kan semua bangsa tadi dikatakan di ayat itu. Kemudian dipisahkan, ternyata ada kambing dan ya semua bangsa. Berarti beriman pada Yesus yang dihakimi itu. Nah, kalau begitu orang beriman bisa jadi kambing. Berarti tidak langsung masuk surga, tidak langsung selamat, tidak pasti selamat. Karena apa? Yang ditanya apa yang sudah kamu buat setelah kamu beriman? Apa bukti imanmu? Buktikan padaku imanmu dari perbuatanmu. Kalau tidak, berarti kamu imannya kosong, kata Rasul Yakobus. Nah, itu artinya kalau di ubek-ubek, ya, Matius 25 itu jelas di situ. Semuanya orang beriman dihakimi, ya kan? Lalu ditemukan ada yang benar, ada yang jahat. Itu kan? Ditemukan ada yang benar, ada yang jahat. Nah, berarti orang beriman pun bisa jadi orang jahat. Jangan katakan tidak pernah berdosa, itu malaikat. Malaikat saja jatuh kok sombong sekali, gitu loh. Nah, apakah sudah selesai waktu saya, Pak? Okay. Sudah, Pak. Oke, ya. Terima kasih untuk saudara Pak Gia.
Sekarang saya berikan kesempatan buat Pak Dama untuk menyampaikan closing statement-nya selama 5 menit. Silakan Pak Dama. Baik, Bapak Ibu, untuk mendapatkan keselamatan, Alkitab selalu mengatakan atau mencatat bahwa hanya dengan percaya kepada Dia. Dan Alkitab membantah seperti perbuatan dan kesalehan, karena itu tidak akan pernah menyucikan kita. Titus pasal 3 ayat 5, diselamatkan bukan karena perbuatan. Jadi bagaimana saya supaya orang berdosa seperti saya ini diselamatkan? Caranya adalah Bapak Ibu percaya kepada Yesus yang telah datang, mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Ketika Anda sudah mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup Anda akan langsung dimeteraikan oleh Roh Kudus. Efesus pasal 1 ayat 13 bahwa di saat kamu percaya, engkau dimeteraikan oleh Roh Kudus. Kalau Tuhan sudah memeteraikan kita melalui Roh Kudusnya, maka udah otomatis kita sudah milik Allah dan sudah pasti masuk surga. Tetapi kehidupan kita harus sesuai dengan perintah-perintahnya. Itulah iman murni. Iman kita itu iman sejati yang harus menghasilkan yang namanya perbuatan baik. Jadi tidak boleh dihilangkan perbuatan baik atau tidak boleh melakukan yang jahat ketika kita sudah beriman. Tapi harusnya orang beriman harus memperlihatkan imannya lewat perbuatan-perbuatan baiknya. Iman itu seperti akar dari pohon, dan seiring dengan waktunya dia bertumbuh dan dia akan berbuah. Buah cabai tidak pernah ada di pohon rambutan. Buah terung tidak pernah ada di pohon cabai, kecuali terung dicabein. Jadi saudaraku yang terkasih, bagaimana cara saya supaya saya mendapatkan keselamatan? Percaya kepada Sang Juru Selamat, dan jangan pernah Anda berkata bahwa ketika saya percaya lalu hidup seenaknya, bisa melakukan kejahatan. No, itu Alkitab tidak pernah catat. Sehingga Yakobus menegur orang-orang Yahudi yang di perantauan yang mengaku punya iman tetapi tidak memperlihatkan iman lewat perbuatan. Paulus menekankan akar atau dasar dari keselamatan itu hanya melalui iman. Sudah banyak saya bacakan saya di ayat-ayatnya seperti Galatia pasal 2 ayat 16. Jadi sebenarnya iman orang Kristen yang sejati itu seperti itu. Jadi tidak ada plus-plusnya, tidak ada tambah-tambahnya, atau dibilang ya istilah yang halus per paket, atau ada istilah yang lain syarat-syarat yang bisa ditiadakan dan yang bisa juga tidak ditiadakan. Itu tidak ada pengajaran yang Kristen yang murni. Jadi yang mengajarkan hal demikian adalah, saya katakan itu di luar Kristen yang murni. Jadi kalau Anda mau percaya kepada Yesus Kristus, percayalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupmu, dan hiduplah sesuai dengan aturannya. Simple keselamatan di dalam kekristenan sebenarnya. Tetapi bukan berarti enak melakukan dosa. Tuhan tidak pernah mengajarkan untuk melakukan kejahatan, atau Tuhan tidak pernah mengajarkan kalau kamu sudah beriman cukup beriman aja, dan kalau kamu sudah cukup beriman ya beriman aja gitu, nggak usah berbuat baik. Itu kehidupan orang Kristen bukan seperti itu. Tetapi kehidupan selanjutnya harus memperlihatkan, saya ulangi lagi, memperlihatkan lewat perbuatannya. Ini penekanannya. Jadi sebenarnya untuk memperoleh keselamatan tidak perlu perbuatan. Untuk memperoleh jaminan keselamatan bukan dengan kebaikan, bukan dengan baptisan, bukan dengan yang lainnya, penghapusan dosa melalui surat, bukan, atau melalui omongan orang lain. Ayo kamu mengaku dengan saya, lalu saya jadi imam, lalu saya doakan dosamu supaya dihapus. Bukan lewat di situ. Jadi kalau mau dosamu dihapuskan oleh Tuhan yang Maha Kuasa di dalam kekristenan, kamu harus percaya satu-satunya Juru Selamat, dan satu-satunya syarat yaitu hanya percaya serta bertobat kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih untuk narasumber. Saya pada kesempatan ini saya juga minta maaf jika ada kekurangan dan kesalahan saya dari diskusi ini. Semoga Bapak Ibu mendapatkan berkat dari diskusi ini, baik dari saudara kita
Pak DGA dari pihak Katolik dan juga dari Bapak Damalaia dari pihak fundamental. Jadi kita diberikan hari ini pencerahan bagaimana kedua perbedaan ini terus masih bergulir di dalam kekristenan, dan ada perbedaan paham tentang Alkitab meskipun kita memiliki satu kitab suci yang kita anggap sebagai kebenaran, tetapi masih kita berbeda dalam memahami dan menafsirkannya. Tetapi bukan berarti ketika kita berbeda menafsirkan Alkitab, kita menjadi musuh antara satu dengan yang lain. Kita sebagai para teolog yang termuda ini, dan bahkan saya mau katakan generasi yang baru ini, selalu giat untuk belajar tentang firman Tuhan supaya kita bisa memberikan wawasan-wawasan yang baru bagi generasi kita berikutnya.